Halo guys, baru aja gue beli mainan lagi. Ini masih dari keluarganya Spider-Man Into the Spider-Verse, Spider-Man Noir atau Noir atau apalah. Dia adalah salah satu Spider-Man yang muncul di Spider-Man Into the Spider-Verse. Nah, ini baru keluar mainannya. Kita cek dulu dari boxnya ya. Spider-Man Noir ini dia dari multiverse yang hitam putih kalau nggak salah. Di gambarnya di box ada gambar juga si Spider-Ham. Itu dia dari multiverse babi yang tentu saja ya nggak boleh dimakan. Bad joke. Dari samping ada Spider-Ham sama Spider-Man Noir-nya. Nih ada bonusnya, dapat mask yang tanpa topeng, tanpa apa topi sama pistol. Ada ya penjahat 40-an lah, pistolnya juga masih klasik gitu. Ini juga ada Spider-Man Noir-nya bersama Spider-Ham, ya mirip ya, cuma beda pose aja. Sini ada tulisan Choking Hazard, nggak untuk 3 tahun, dan ini menerangkan bahwa include bla 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 bla. Oh ya, Marvel Legends yang seri baru-baru ini kayaknya udah nggak ini ya, sudah tidak menggunakan plastik lagi di boxnya. Jadi ya ini gaya baru lah, ramah lingkungan juga mungkin ikut-ikutan, dan ya itu hal yang baik ya. Yuk langsung aja kita buka. Kita buka dengan tentu saja menggunakan sesuatu yang tajam. Ini kita buka dulu, ada lakban kelihatan ya. Sini juga ada lakban. Kita buka. Ini bukanya gimana ya? Sini juga ada lakban. Ternyata dibukanya entah dari mana ini. Kalau yang seri Spider-Man, aduh jangan rusak dong. Dari apa? Spider-Man Into the Spider-Verse yang lain itu dari bawah. Kalau ini agak ribet. Mungkin ya bukan agak ribet, tapi saya belum tahu karena dia adalah seri baru dengan gimana begini. Dicabut, ini dicabut, maka dia akan keluar. Apakah iya, dari samping saja saudara-saudara. Benar-benar enggak plastik ya. Sudah kosong. Ini ada biasa manual, nggak manual juga sih ini, tapi apa ya, warning gitu lah. Tuh kan nggak pakai plastik dia, kertas apa wajib kali ya, feelnya kayak kertas minyak gitu. Jatuh. Nih ada aksesorisnya si Spider-Ham, bukan mirip, sama kayak di yang Gwen Stacy bonusnya juga. Ntar saya liatin ya, saya juga punya yang Gwen Stacy, sama dapat pistol. Pistol yang sangat klasik, dan ini topeng tanpa topi, kayaknya defaultnya dia topi ya. Oke, keren, matanya menonjol. Ini juga ada apa, tonjolan-tonjolan di bentuk jaringnya.
Oke, kita keluarkan toko utamanya, Spider Noir. Iya, ya oke sih ya. Jadi ngasih apa ya, menyebarkan isu baik gitu Spider-Man Marvel Legend ini. Jadi dia nggak pakai plastik, bahwa mengurangi penggunaan plastik. Tapi ya mainannya dari plastik, tapi nggak apa-apa, belajar mengurangi lamanya. Ini karena ada code-nya gitu ya, jubah-jubah. Wih, ini dia Spider-Man Noir atau apalah. Ini dia tampilan dari mas-mas ganteng Spider-Man Noir yang datang dari multiverse hitam putih 70-an, entah 40-an, entah 30-an. Dia pakai code juga, ada sabuknya yang terlepas, ada tempat pistolnya. Oh ya, sebelum itu ini nih. Nah, ini juga gue punya Spider-Ham dari Gwen Stacy, bonus dari yang Gwen Stacy yang Spider Ghost. Kita lihat perbandingannya. Nah, perbandingannya adalah kalau ini lebih glossy. Kalau yang Spider-Ham dari Spider-Man Noir itu lebih glossy deh, warnanya lebih glossy. Udah itu doang. Ini sama. Cuma birunya agak beda, dia lebih glossy, ini lebih dope. Birunya lebih muda. Pantatnya sama, ada ekornya. Terus artikulasinya sama. Cuma di kepala doang. Ya, oke lah. Lumayan. Tapi harusnya toko lain ya, kita kan punya di Spider-Ham ini. Masih ada juga si yang Parker cewek itu yang naik robot. Nah, ini pistolnya bisa ditaruh sini. Oke. Kita lihat lebih detailnya ya dari si Spider-Man Noir ini. Dia pakai topi, pakai topi fedora gitu. Ini topi fedora, jadi klasiknya lebih terasa. Ini coatnya juga ini ya, lentur, bisa terbuka tuh, bisa kelihatan tubuhnya. Kalau mau dibuka juga kayaknya bisa, harus dicopot-copot gitu, tapi ya nggak usah. Ini juga gelombang-gelombang dari coatingnya juga membuat ya menjadi seperti realistis ya, lebih realistis tuh. Kalau dibuka masih bisa. Ini sepatunya juga sepatu orang kantoran ya, cenderung orang bank gitu. Sepatu kulit yang formal, karena dia datang dari era gentleman gitu ya, belum musim streetwear kayak si Miles Morales. Jari-jarinya juga oke, detail ya nggak? Kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Terus juga ada bintik-bintik ada bintik-bintiknya, dia kayak di filmnya ya, jadi membuat dia seperti datang memang dari filmnya. Oke, kita langsung ke artikulasinya. Artikulasi kayak Marvel Legend seperti biasanya sih kayaknya ya. Nah, ini ada turtleneck-nya. Ya, mungkin ke bawahnya nunduknya sedikit karena ada kerah dari coatingnya, dia jadi juga nenggaknya menghadap ke atasnya sedikit terhalang, tapi 360 derajat ya, bisa berputar, bisa ke samping. Terus tangannya paling tinggi segini karena masih juga terhalang jubahnya, coatnya, bisa tentu saja 360. Ada artikulasi bisa diputar.
Di sikunya double joint ya. Ini dia lagi pose, lagi megang pistol kedua tangannya ya. Oh iya, nggak ada bonus tangan ya guys, ini cuman ini doang, kepala doang sama si Spider-Ham. Tidak ada bonus tangan yang bermetal-metal ria seperti Spider-Man lainnya ya. Cukup unik gitu. Terus ini di torsonya tuh, dia bisa nunduk segini. Ini lumayan ya nunduknya tuh. Wait ya, nunduknya segini. Terus kakinya segini panjang, cukup lah ya buat dipose-posein. Terus lututnya double joint segini ya. Terus kakinya bisa digerakin juga atas bawah tuh, bisa sampai jinjit segini, tapi nggak ada pergerakan di ujungnya ya, polos saja seperti biasa. Ada lubang ya kalau Marvel Legends ya, karena dia hadir dari multiverse Spider-Man Into the Spider-Verse. Oh ya, ini sedikit perbandingan ya dari boxnya nih. Kalau box yang sekarang tuh rata-rata kayak gini si Marvel Legends. Kalau yang dulu itu masih pakai blister, masih pakai kaca mika gini depan itu. Bentar. Oh, dia dibukanya juga dari bawah lebih enaknya. Kalau yang sekarang begini dari samping. Terus ya bagusnya kita bisa masih lihat ya, kalau yang blister ini kita masih bisa lihat lah, ngintip. Seenggaknya kalau ada dent atau apa gagal pabrik atau ada noda di action figurnya kita bisa tahu gitu. Kalau ini kan ya ini aja tampilannya, kita nggak bisa lihat kondisinya sama sekali. Tapi bagusnya ini adalah ramah lingkungan gitu. Nah, kita cobain aksesorisnya. Ini kita cobain pistolnya. Pistolnya itu, ini karena Marvel Legend ini lentur, jadi si jarinya pun bisa masuk ke pelatuknya gitu, seolah bisa masuk. Saya naruh pelatuk jadi lebih realistis. Terus kita cabut kepalanya, coba ya, yang tanpa fedora. Kita coba. Agak nggak susah sih, cuman tinggal dimasukin doang. Si coatnya agak bikin susah masuk dia. Nah, ginilah, lebih keren pakai topi sih ya. kayak penjahat gitu, kayak siapa, Magneto. Jadi bayang di muka saya jadi kayak Magneto aja ya. Lebih keren pakai fedora atau tanpa fedora? Oke, coba tulis di kolom komentar ya. Selain apa perbedaan di packaging yang Spider-Man Noir juga, ini dia bedanya ini tuh si bendulan ini dia nggak ngikut di kepalanya tuh, dia kepalanya kosong. Kalau si Miles Morales justru kepalanya nggak kosong. Topengnya si Miles, Spider-Man yang Miles Morales, dia kepalanya nggak kosong, dia ada bendulannya. Jadi waktu dicopot tuh begini.
Kalau ini ada bendulan, kalau ini bendulannya nggak ikut, jadi nggak bisa ditukar kepala kayaknya, karena bendulannya berbeda dalam ukuran. Nah, curang ah, nggak bisa ditukar-tukar. Coba kita lihat yang punya Peter. Aduh takut. Peter begini malah. Oh, bendulannya lebih kecil. Nah inilah perbedaan-perbedaan. Coba punya Gwen. Neng, bentar Neng. Punya Gwen malah lebih gede dari punya Peter B. Parker. Tuh, punya Gwen hampir sama, bendulannya sama kayak si Noir. Inilah sedikit info perbedaan bendulan-bendulan. Jadi agak susah kalau dia mau tuker-tukeran pala. Kalau si ini beda sendiri, malah punya bendulan masing-masing si scalp headnya. Begitu. Kita bandingin tingginya sama si Gwen Stacy alias Spider Ghost ya kalau nggak salah. Ini dia Spider Ham-nya Noir. Ini dia Spider Ham-nya Mbak Stacy. Kita turunin dulu kardusnya. Kalau sama Mas Miles Morales, ini kayaknya Spanyol sama African American ya keturunannya. Soalnya Morales segini. Ada, tunggu dulu. Udah dong. Bentar guys. Waduh. Emang ini ya kurang stabil nih kalau si Marvel Legend ini, karena masih kaku-kaku. Nggak kayak ZD Toys yang lebih besar, jadi lebih stabil. Spider-Man Noir segitu sama Peter B. Parker. Nah, segini. Peter B. Parker. Ini lebih susah lagi guys berdirinya, karena sepatunya beda dia. Yang satu semacam sepatu Converse gitu, atau sepatu kanvas, sepatu basket jadul. Majang. Ya segitulah pokoknya. Susah ini guys. Segitu. Si Miles segini. Ya inilah kira-kira perbandingannya antara keluarga besar dari film Spider-Man Into the Spider-Verse. Yang paling tinggi adalah tentu saja sih ya Peter B. Parker, kurang lebih yang paling tinggi karena sepatunya paling gede. Coba kita lihat ukuran dari si Spider-Man Noir ini. Ya, kurang lebih di 17-18 cm. Oke, segitu aja dulu review dari gua. Bye bye.